Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas pembahasan yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, ya, baik untuk kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di alam barzakh, terlebih lagi kehidupan kita di akhirat kelak, yaitu tentang pentingnya kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal ini karena sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidzam." Tidak ada satu musibah atau suatu bencana yang menimpa kecuali karena dosa-dosa. Dan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali akibat dosa-dosa kalian. Ya. "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Apa yang menimpamu dari keburukanlah dirimu sendiri, dari dirimu sendiri, ya. "Qul huwa min 'indi anfusikum." Sungguhnya itu terjadi musibah karena diri kalian yang bersalah, ya. Dan hal-hal seperti dalam Al-Qur'an banyak, dalam hadis Nabi banyak, ya. Dan kita tahu bahwasanya kita adalah orang yang tidak luput dari dosa-dosa. Setiap hari kita berdosa. Entah berapa dosa yang kita lakukan setiap hari. Dosa karena pandangan, dosa karena pendengaran, dosa karena komentar, dosa dalam hati. Banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Dan Allah mengatakan, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Kata Allah dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian tukhti'una bil-laili wan-nahar." Kalian melakukan dosa-dosa di siang hari dan di malam hari. Dan aku mengampuni dosa-dosa, ya. Fastaghfiruni, maka istighfarlah kepadaku, aghfir lakum, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Kalau kita tinjau sebab dosa kita, secara umum ada tiga hal yang menjadikan kita terjerumus atau bergelimang dengan dosa-dosa. Yang pertama, dari sisi kemaksiatan yang kita lakukan, dan ini jelas menimbulkan dosa, ya. Sulitnya menjaga pandangan di zaman sekarang ini, sulitnya menjaga pendengaran di zaman sekarang ini, sulitnya menata hati di zaman sekarang ini, sulitnya menjaga lisan di zaman sekarang ini. Lidah ingin terus berkomentar, tangan ingin terus menulis status atau berkomentar, sehingga betapa sering kita terjerumus dalam dosa-dosa, ya. Ini sisi pertama yang buat kita bergelimang dengan dosa-dosa, ya. Dan kita akui zaman sekarang semakin rawan bagi kita untuk terjerumus dalam banyak dosa, ya. Beda dengan zaman dahulu ketika orang jauh dari namanya media, ya. Semakin sedikit media semakin sulit untuk berdosa, tapi semakin mudah media, semakin mudah juga untuk terjerumus dalam dosa-dosa. Kemudian yang kedua, dari sisi kita tidak bisa beribadah kepada Allah yang seharusnya, kita tidak mampu, ya. Sungguhnya Allah harus diibadahi dengan peribadatan yang agung, bukan asal-asalan. Ya, tapi siapa di antara kita yang bisa beribadah dengan yang seharusnya, ya? Oleh karenanya orang-orang salihin mereka mengetahui akan bagaimana agungnya Allah sehingga mereka beristighfar di penghujung ibadah mereka. Mereka beristighfar di penghujung ibadah mereka. Ya, karenanya di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal mustaghfirina bil ashar." Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Siapa mereka itu? Mereka adalah penghuni surga. Tetapi ketika mereka di dunia mereka salat malam. Ya, mereka salat malam, ya. Kemudian di penghujung salat malam mereka beristighfar karena mereka tahu salat mereka tersebut belum layak untuk dihadapkan kepada Allah yang Maha Agung. Demikian juga secara umum kita kalau selesai salat kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Artinya dalam melaksanakan ibadah kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan yang sebagaimana mestinya. Padahal kita diciptakan di atas muka bumi di antaranya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Kita tidak mau beribadah sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga, kita tidak pandai bersyukur sebagaimana mestinya. Padahal kita tahu setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ada pertanggungjawabannya. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ada pertanggungjawabannya. Ya. Makanya Allah berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Sungguhnya kalian akan ditanya pada hari kiamat kelak tentang nikmat-nikmat yang kalian rasakan.